yang mereka gunakan untuk melakukan kampanye pada pemilu di tahun 1955 silam. Isu tersebut digunakan oleh PKI untuk menyerang balik Masyumi dan menuding Masyumi sebagai antek-antek Barat yang pro terhadap neo-imperialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Baraya Pembelajar, adakah yang pernah tahu dengan kondisi pemilu di tahun 1955? Wujud dan juga persaingan sempurna dengan ideologi kiri dengan agama Islam. Pemilihan umum atau sering disingkat sebagai pemilu merupakan hal yang sudah lazim bagi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan suara agar menuntut perubahan dengan menempatkan para wakilnya di lembaga eksekutif maupun legislatif. Sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia, pemilu diadakan sebanyak 13 kali dan yang terbaru pada tahun 2024. Masyarakat di Indonesia selalu antusias terhadap gelaran pemilu yang tergambar pada tingginya angka partisipasi masyarakat terhadap setiap event pemilu. Salah satu aspek yang sering disorot dalam setiap gelaran pemilu adalah kehadiran partai-partai sebagai kendaraan politik, calon pasangan presiden. Sepanjang sejarah keberadaan Republik Indonesia hadir banyak sekali partai yang tumbuh tentunya dan juga berkembang, dan juga tak lupa ada yang mati dalam perjalanannya. Partai di Indonesia memiliki ideologinya masing-masing yang berusaha untuk menjaring suara pada konstituennya masing-masing dan juga di berbagai daerah. Indonesia memiliki masyarakat yang multikultural yang memungkinkan tumbuhnya partai-partai yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Secara umum, partai-partai Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa klaster, antara lain partai nasionalis, partai berhaluan agama, dan juga partai sekuler, serta partai campuran. Dalam setiap gelaran pemilu, pastilah terjadi persaingan antara partai yang berusaha menjaring suara dari konstituennya agar dapat memenangkan pemilu itu sendiri dan memiliki suara dominan di parlemen. Hal ini tentunya juga terjadi pada gelaran pemilu di tahun 1955. Pemilu ini ditujukan untuk memilih anggota legislatif yang nantinya akan menempati parlemen dan konstituantenya yang diadakan pada tanggal 29 September dan 15 Desember di tahun 1955 silam. Pada masa itu mungkin banyak yang belum tahu terdapat partai besar sesuai dengan klaster ideologinya. Antara lain adalah PNI yang mengusung nasionalisme, ada juga Masyumi dan Nahdlatul Ulama dengan ideologi Islamnya, serta partai berhaluan kiri seperti PKI dan juga PSI yang dulu sempat disingkat sebagai Partai Sosialisme Indonesia. Selain ideologi tersebut, ada juga ideologi lainnya seperti Kristen yang memang bernama Partai Parkindo. Ada juga Katolik, yaitu Partai Katolik, dan ada juga partai kesukuan seperti Partai Dayak dan partai yang berasal dari lembaga negara seperti Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia. Masing-masing mereka berusaha menjaring suara dari masing-masing segmentasinya sesuai dengan ideologinya masing-masing. Pada masa-masa tersebut, menjelang pemilu tahun 1955 silam, terjadi perang ideologi untuk memperebutkan suara melalui beragam saluran, seperti media cetak yang lazim pada saat itu, dan juga lewat berbagai macam poster yang sering disebarkan di khalayak umum. Bahkan sampai dengan gesekan fisik pun terjadi antar juru kampanye yang disertai massa pendukungnya masing-masing. Layaknya pemilu pada masa tersebut, Panitia Pemilu Indonesia atau PPI yang saat itu masih disebutkan demikian, bertindak sebagai lembaga pemilu umum yang memberikan waktu bagi partai-partai tersebut untuk melakukan kampanye menjelang pemilunya. Pelaksanaan kampanye pada masa itu belum diatur dengan jelas, sehingga kampanye bahkan sudah terasa pada setahun sebelumnya. Kampanye juga dimulai melalui surat kabar yang ditujukan untuk menjangkau pembaca mengenai gagasan dan program kerja masing-masing partai, yang pada tulisannya tentunya memuat tulisan tentang keunggulan partai yang didukungnya dengan mencantumkan hal-hal yang baik dan positif serta program-program luar biasa yang digunakan untuk memikat pembacanya guna menjaring suara agar
partai tersebut bisa terpilih. Hal ini berubah menjadi serangan-serangan yang dialamatkan kepada lawan politik dengan black campaign dengan tujuan menjatuhkan pihak lawan tentunya. Persaingan paling kentara terwujud dalam persaingan antara Masyumi dengan PKI saat itu. Hal ini terjadi akibat pertentangan ideologi antara kedua partai tersebut. Kampanye hitam pun digulirkan menjadi hal yang lumrah, terutama persaingan antara PKI dan Masyumi yang saling mencari celah untuk menyerang satu sama lainnya. Untuk menyerang PKI secara telak, Masyumi menggunakan isu agama yang menuduh bahwa PKI merupakan perkumpulan orang-orang sesat yang tidak beragama atau ateis. Tuduhan Masyumi ini diperkuat dengan alasan bahwa PKI berusaha mengganti sila pertama dengan prinsip kebebasan beragama yang mengakui kebebasan untuk tidak beragama sekalipun. Hal ini dianggap Masyumi sebagai propaganda anti agama yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang beragama dan religius. Menurut salah satu Masyumi, tokohnya yaitu Yusuf Wibisono saat itu yang dimuat dalam surat kabar abadi mengungkapkan mustahil untuk menyatukan golongan agama dengan kalangan komunis karena komunis itu sendiri tidaklah beragama sedikit pun. Dengan adanya isu ini merupakan pukulan yang telak bagi PKI yang menempatkan diri mereka sebagai lawan kaum beragama, dan isu ini pun berhasil terutama di daerah-daerah yang berbasis Islam di Jawa Barat. Untuk mengatasi tudingan dan serangan tersebut, PKI berusaha untuk merangkul kaum beragama melalui Aidit PKI yang juga memberikan pernyataan bahwa PKI berusaha memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia yang mengibaratkan Indonesia sebagai taman di mana semua agama dan keyakinan politik bisa hidup secara harmonis serta bersama-sama menghancurkan imperialisme. Hal ini dipertegas oleh tokoh Aidit saat itu dalam pidatonya di depan kadernya di wilayah Malang. Dia mengatakan secara lantang bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah milik Masyumi sendiri. Iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi. Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka. Masuk Masyumi itu haram dan masuk PKI itu halal, ujarnya dengan tegas. Sontak ujarannya tersebut menyulut reaksi keras dari kader Masyumi yang berada di lokasi tersebut dan akhirnya menciptakan terjadinya gesekan fisik yang tak bisa dihindari sama sekali. Aidit langsung mengkoreksi perkataannya dengan mengatakan, apabila di antara saudara ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya, maka saya meminta maaf. Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak anti agama, karena butuh usaha yang keras untuk melepaskan PKI dari citra musuh agama, dan mereka berusaha menyerang Masyumi saat itu dengan isu pro-Amerikanya. Hubungan antara Masyumi dengan Amerika saat itu memang tak dipungkiri terjadi. Melalui agen CIA, Amerika melakukan pendekatan terhadap Masyumi yang saat itu dipandang oleh Amerika dapat menjadi pengimbang kekuatan PKI di Indonesia agar tidak terjerumus menjadi negara diktator komunis. Sebagai tindak lanjutnya atas hubungan tersebut, CIA mengirimkan dana yang cukup besar, yaitu 1 juta US dollar yang mereka gunakan untuk melakukan kampanye pada pemilu di tahun 1955 silam. Isu tersebut digunakan oleh PKI untuk menyerang balik Masyumi dan menuding Masyumi sebagai antek-antek barat yang pro terhadap neo-imperialisme. Dan serangan tersebut pun menjadi mimpi buruk bagi Masyumi yang saat itu cukup menyusahkan mereka. Untuk mengatasi isu tersebut dalam setiap kampanyenya, Masyumi selalu menampilkan bahwa Partai Masyumi juga anti barat dan anti terhadap neokolonialisme. Dan pada pertemuan Masyumi di Jember pada tanggal 21 Juli tahun 1954, tokoh Masyumi dari Sukabumi yang bernama Mukhtar Hazali bertanya pada hadirin yang ada di lokasi, siapakah di sini yang memiliki gambar Eisenhower? Dan hadirin dengan jumlah saat itu sekitar 10.000 orang yang berkumpul dengan lantang meneriakan tidak. Hal ini digunakan oleh Masyumi untuk menampik tuduhan PKI bahwa Masyumi didukung oleh Amerika. Dan Mukhtar juga secara tegas justru menyatakan bahwa tokoh-tokoh PKI yang sering memajang foto pemimpin komunis macam Malenkov, Mao Zedong, dan juga lain-lainnya. Dan isu-isu ini pun sudah terlanjur menyebar di masyarakat dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat saat itu. Terlebih timbul peristiwa PRRI Permesta
pada tahun 1957 yang menuduh Masyumi juga terlibat, serta PKI yang dianggap sebagai mata-mata Soviet di Indonesia. Dan tak elak lagi, perang propaganda pun terjadi juga di masing-masing sayap gerakan PKI dan juga Masyumi tentunya. Masyumi melalui majalah Hikmah memuat keputusan sidang Majelis Syuro Partai Masyumi yang menyatakan penganut komunisme sesat. Seseorang yang muslim yang mengikuti komunisme atau organisasi komunis, maka ia adalah sesat. Tulis di majalah Hikmah mengutip keputusan sidang Majelis Syuro di Masyumi dan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Desember tahun 1954 silam. Selanjutnya, giliran PKI melalui Harian Rakyat edisi minggu pertama di bulan Maret tahun 1954 yang menyatakan Masyumi sebagai partai teror karena mendukung DI Kartosuwiryo yang mengganggu kestabilan Indonesia saat itu, serta menyerang Harian Abadi yang menjadi sayap Masyumi sebagai surat kabar yang memutarbalikkan fakta. Tuduhan PKI tersebut menyulut kemarahan salah satu kader Masyumi yang bernama Isya Ansyari yang mendirikan front anti komunisme untuk menghadapi propaganda PKI yang akhirnya semakin masif dirasakan oleh mereka. Kehadiran front tersebut didukung dengan memberikan fakta atau fatwa murtad bagi anggota Masyumi yang tidak melawan PKI secara frontal yang dikeluarkan oleh Ulama Persatuan Islam atau Persis. Pendirian front anti komunis oleh Isya tidak diakui sebagai gerakan resmi oleh pemimpin pusat Masyumi seperti Muhammad Nasir, Rusyad Nurdin, dan juga Umar Suryat Majah yang saat itu menghindari kontak fisik dengan PKI. Sementara di satu sisi, PKI pun berusaha merebut hati sebagian masyarakat dari Masyumi yang menyebut tidak semua kader Masyumi agen Amerika dan musuhnya PKI. Hingga akhir menjelang masa kampanye di tahun pemilu 1955 silam, kampanye pun makin dimasifkan oleh para juru kampanyenya masing-masing dengan partai yang tak terkecuali PKI dan Masyumi juga. Hari menjelang pemilu diwarnai dengan kampanye akbar di lapangan-lapangan serta banyaknya juru-juru kampanye yang masuk ke kampung-kampung untuk meraih hati rakyat pemilihnya. PKI saat itu menggunakan pementasan keroncong untuk memikat massa dalam jumlah besar dalam setiap kampanyenya. Sedangkan Masyumi menggunakan musik Melayu di kampanyenya. Dan pada masa akhir menjelang pemilu yang pada saat tersebut lazim disebut dengan hari tenang, juru kampanye beramai-ramai melakukan pawai kendaraan dengan menggunakan mobil, delman, serta becak yang dilengkapi alat-alat pengeras suara yang masuk dan berkeliling ke kampung-kampung. Dan pada masa ini seringkali pimpinan parpol pun turun ke jalan dengan bertemu masyarakat, menghampiri tukang becak dan bersalaman untuk menampilkan rasa dekat dan citra pembela orang kecil atau pencitraan kalau dalam bahasa di zaman ini. Hal tersebut dilakukan oleh Muhammad Nasir yang merupakan pimpinan partai Masyumi dan tak kalah juga dilakukan oleh Aidit saat itu juga. Seringkali terjadi aksi-aksi untuk menggombosi kampanye lawan, seperti contohnya yang terjadi di Tanjung Priok ketika Masya Masyumi akan melakukan orasi, pengeras suaranya pun disabotase oleh buru-buru pelabuhan yang condong membela PKI. Tak jarang kedua massa pun saling ejek, seperti contoh ketika massa PKI dan Masyumi bergantian menggunakan lapangan Banteng di Jakarta untuk berorasi, simpatisan PKI pun mengatakan, jangan pilih Masyumi, nanti lapangan Banteng diubah menjadi lapangan Unta. Yang saat itu akhirnya dibalas juga oleh simpatisan Masyumi dengan mengatakan, jangan pilih PKI karena nanti lapangan Banteng diubah jadi lapangan merah, nama lapangan Kremlin yang ada di Moskow saat itu. Serunya dan juga ramainya suasana pemilu saat itu membuat pers asing pun memberitakannya, dan mereka meramalkan Masyumi akan mendapatkan kemenangan meyakinkan. Kemudian disusul PNI, PKI, dan juga PSI. Dan pemungutan suara pun akhirnya terlaksana pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desembernya untuk memilih konstituante. Pemungutan suara pun dilaksanakan dengan kondusif yang dijaga oleh aparat keamanan yang ada saat itu, dan uniknya pada saat itu juga melaksanakan pemilu. PNI yang menjadi partai nasionalis pimpinan Soekarno menjadi pemenang pemilu dengan memenangkan 57 kursi di DPR dengan 8.430.000 lebih suara
dan disusul dengan Masyumi serta NU di peringkat kedua dan juga ketiganya. Secara mengejutkan, PKI menempati posisi keempat dengan 39 kursi yang meraup 6.179.000 lebih suara. Dengan berakhirnya pemilu tidak menghentikan persaingan antara Masyumi dan PKI saat itu yang semakin panas di parlemen, yang akhirnya berujung pada pembubaran Masyumi bersama PSI melalui Kepres nomor 200 tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1960. Keterlibatan PSI dan Masyumi dalam PRRI atau Permesta menjadi alasan bagi pemerintahan Bung Karno untuk membubarkan dua partai tersebut. Sementara PKI akhirnya menemui ajalnya di tahun 1965 ketika meletus peristiwa G30S yang terlepas dari apapun ideologinya partai tersebut, persaingan akan selalu nampak di perpolitikan Indonesia. Dan Masyumi serta PKI menjadi tumbal politik Indonesia saat itu. Selama demokrasi liberal, persaingan politik tak akan sesempurna dualisme Islam dan juga yang sejenisnya. Justru malah semakin gak seimbang karena lebih banyak lagi kubu yang saling terbuka bersaing. Yang kiri sendiri juga yang saling bersaing, semisal antara PSI melawan PKI. Dan pada akhirnya PKI justru ke kanan dan PSI yang tetap konsisten di kiri bersama Partai Murba. Mereka ini sosialis yang jadi musuhnya PKI. Begitu juga dengan Masyumi melawan NU yang juga senantiasa bersaing saat itu. Artinya kubunya malah lebih banyak dan juga berpencar. Dan akhirnya akibat dari perombakan kabinet terus bermunculan dan gonta-ganti Perdana Menteri pun terjadi. Badan konstituante saat itu tidak bekerja secara maksimal karena Bung Karno merubah haluan demokrasinya menjadi terpimpin. Nah, demikianlah gambaran pemilu di tahun 1955 silam yang cukup lumayan seru dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi sejarah pengetahuan Baraya semuanya. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di postingan berikutnya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.